Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu dosen Adi Ratna selaku dosen pengampu mata kuliah IBD dan teman-temanku anggota kelompok 3 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita bertemu dan juga melakukan sehingga kita bisa melakukan presentasi pada pagi kali ini. Uh, Sebelumnya perkenalkan kami uh, saya Ninda Atiko selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu ada Endevi Livia dan Noni Sukmawati yang akan mempresentasikan materi anatomi fisiologi sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Endevi Livia, silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pengertian. Pengertian kata anatomi berasal dari bahasa Yunani atau Greek, yang secara makna harfiah diartikan sebagai membuka suatu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Anatomi secara harfiah juga diterjemahkan pada bahasa Latin dari susunan kata ana adalah bagian, memisahkan dan tomi adalah irisan atau potongan. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan merubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa pencernaan melalui anus. Ini adalah sistem kelenjar. Yang pertama itu ada kelenjar ludah, mulut, kerongkongan, ada hati, lambung, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama ada mulut. Di bagian luarnya ada superior labia, frenulum, hard palate, soft palate, uvula, platin tonsil, lingual frenulum, inferior labial frenulum, inferior vestibulum. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan sederhana terdiri dari manis, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung, terdiri dari berbagai macam bau. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan atau incisivus dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar geraham menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim atau misalnya lisozim yang membaca protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Yang kedua ada tenggorokan atau faring, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Yang ketiga ada kerongkongan, adalah tabung atau tub berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Sering juga disebut eosofagus. Eosofagus bertemu dengan faring pada ruas keenam tulang belakang. Menurut histologi, eosofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior atau sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah atau campuran otot rangka dan otot halus, serta bagian inferior atau terutama terdiri dari otot halus.
Yang keempat ada lambung, merupakan organ otot berongga yang besar yang terdiri dari 3 bagian yaitu kardia, fundus, dan antrium. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting. Yang pertama adalah lendir. Lendir melindungi sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Yang kedua ada asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Yang ketiga ada prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Nah, ini adalah di bagian-bagian lambung itu ada kerongkongan, ada fundus, ada corpus, ada cardiac. Lalu di bagian dalamnya itu ada serosa, mukosa, atrium, dan ini adalah usus halus. Usus halus. Nah, yang kelima ada usus halus. Ada duodenum, jejunum, ileum. Duodenum itu adalah usus 12 jari, jejunum adalah usus kosong, ileum ini adalah usus penyerapan. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Selanjutnya, Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Noni Sukmawati. Yang kelima ada usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari kolon ascendens atau kanan, kolon transversum, kolon descendens atau kiri, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. 6. Usus buntu atau sekum. Sekum adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil atau ilium dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum umumnya masih berbentuk bubur cair atau chyme. Pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa-sisa air dari chyme. 7. Umbai cacing atau apendik. Umbai cacing atau apendik adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut apendistis atau radang umbai cacing. Apendistis yang parah dapat menyebabkan apendiks pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis. 8. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar, atau setelah kolon sigmoid, dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagai lainnya dari usus. 9. Pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki fungsi utama yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubung erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari 2 jaringan dasar yaitu acini yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan bulb pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon. 10. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubung dengan pencernaan. Organ ini berperan penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein, plasma, dan penetralan obat. 11. Kantong empedu. Di sini ada gambar
Kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, atau bukan karena warna jaringannya, melainkan karena cairan empedu yang dikandungnya. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan menyerap lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Urutan sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Proses sistem pencernaan manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Ingesti atau proses makan. Ini merupakan proses yang paling awal, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelannya. 2. Propulsio. Ini merupakan pergerakan makanan di sepanjang saluran pencernaan. Sarana utama populasi ini peristaltik, yaitu serangkaian kontraksi dan relaksi otot polos secara bergantian yang melapisi dinding organ pencernaan, dan yang memakan makanan untuk bergerak maju. 3. Sekresi enzim. 3. Sekresi enzim pencernaan dan zat lainnya mencairkan, mengatur pH, dan secara kimia memecahkan makanan. Empat, pencernaan mekanis merupakan proses memecah makanan secara fisik dan potongan-potongan kecil yang dimulai dengan mengunyah makanan dan berlanjut dengan pengadukan otot perut. 5. Pencernaan kimiawi. Pencernaan dalam arti kimia merupakan proses memecah makanan secara kimia menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini dilakukan oleh enzim di lambung dan usus kecil. 6. Absorpsi atau penyerapan merupakan pergerakan molekul atau dengan difusi pasif atau transport aktif dari susunan pencernaan ke darah dan pembuluh limfatik yang berdekatan. Penyerapan adalah jalan masukkannya makanan yang dicerna atau sekarang disebut nutrisi ke dalam tubuh. 7. Pengeluaran atau pembuangan zat sisa atau buang air besar. Buang air besar merupakan proses menghilangkan bahan yang tidak tercerna melalui anus. Cara menjaga sistem pencernaan. 1. Makan banyak serat. Sumber serat terbaik adalah sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 2. Mengonsumsi probiotik merupakan bakteri baik yang mirip dengan bakteri alami dalam sistem gastrointestinal. Probiotik bisa Anda dapat dari makanan yang difermentasi, misalnya tape, yogurt, oncom, kimchi, dan masih banyak lagi. 3. Membatasi konsumsi lemak. 4. Minum banyak air dapat membantu sistem pencernaan manusia dalam menjalankan fungsinya. 5. Tidak tidur setelah makan. Tubuh dapat mencerna makanan dengan lancar dalam posisi yang tegak. Lanjut. 6. Aktif bergerak. Kegiatan yang membuat tubuh aktif bergerak ternyata membantu fungsi lambung, usus halus, dan usus besar. Cobalah melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau jogging setidaknya 30 menit dalam sehari. 7. Mengolah stres dengan baik. Hormon stres sangat mempengaruhi fungsi tubuh, tidak terkecuali sistem gastrointestinal. Baik, kesimpulannya, anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar atau eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan pada manusia terdiri dari proses pencernaan mekanis, yaitu mengunyah oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan yang terjadi di lambung, dan proses pencernaan kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi
molekul yang lebih kecil agar lebih mudah dicerna oleh tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.